Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di ibadah keluarga malam hari ini. Itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Kembali kita akan merenungkan firman Allah lewat bacaan Alkitab yang sudah kita baca bersama sebelum kita menyaksikan tayangan video ini. Dari kitab Yesaya 40 ayat 9 sampai 11 dengan tema renungan kita yaitu Allah Gembala yang baik. Ya, saudaraku, kalau kita melihat tema renungan kita di malam hari ini, kita teringat dengan tulisan Daud di dalam kitabnya Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6 yang bercerita tentang Tuhan Gembalaku yang baik. Ya, saudaraku, saya sangat percaya ketika dalam sebuah komunitas, katakan saja keluarga, ya, kita ambil contoh komunitas yang paling kecil di kehidupan manusia yaitu keluarga atau rumah tangga. Di dalam keluarga atau rumah tangga tersebut memiliki sosok pemimpin, ya, yang baik, yang bijaksana, yang selalu bersedia mengayomi, memberikan penyegaran, semangat, motivasi di dalam memberdayakan potensi di dalam keluarga tersebut. Maka saya bisa katakan keluarga itu akan mengalami sebuah kedinamisan hidup yang akhirnya membawa keluarga tersebut bahagia, sukacita, hidup tenang, nyaman, tentram, dan seterusnya. Ya, jadi saya pikir baik saudaraku untuk kita melihat gambaran keluarga yang disebutkan di awal khotbah itu tadi. Ya, spiritnya adalah supaya kita mulai menghadirkan diri kita khususnya sebagai pemimpin atau gembala dalam keluarga. Jadi pemimpin atau gembala itu tidak hanya konteksnya di dalam gereja yaitu pendeta dan majelis, tidak. Tapi dalam keluarga pun seorang ayah dan ibu kita bisa kategorikan sebagai pemimpin atau gembala di dalam keluarga. Bagaimana mereka menjadi role model untuk anggota keluarganya. Bagaimana ayah dan ibu itu memahami kehadirannya sebagai gembala atau imam di dalam keluarganya. Sehingga spiritnya setiap orang tua memiliki tanggung jawab iman untuk bagaimana selalu mendampingi anggota keluarganya, menggiring anggota keluarganya untuk mengenal Allah secara penuh, secara total. Ya. Jadi peran orang tua dalam sebuah komunitas keluarga itu sangat menentukan, ya. Karena orang tua merupakan gambar kehadiran Allah di dalam keluarga, ya. Ya. Jadi kalau orang tua bilang Tuhan itu gembala yang baik seperti yang dituliskan di tema khotbah kita, Allah gembala yang baik. Nah, bagaimana cerminan Allah gembala yang sebagai gembala yang baik itu ada di dalam kehidupan orang tua. Jadi sekali lagi orang tua itu adalah wujud hadirnya Allah di dalam keluarga. Ini kita bicara komunitas yang kecil. Tentu kalau komunitas yang lain lagi, di sana juga ada sosok pemimpin, di mana pemimpin itu juga adalah wujud hadirnya Allah di dalam komunitas itu. Ya. Karena konteksnya sekarang kita ada dalam ibadah keluarga, jadi mari kita angkat komunitas keluarga. Supaya Bapak Ibu Saudaraku, orang tua tidak hanya berharap bagaimana anak-anaknya atau anggota keluarganya mampu mengenal Allah secara total di dalam hidup mereka, sementara selaku orang tua yaitu ayah dengan ibu tidak memberikan keteladanan itu. Kita ambil contoh kecil saja Bapak Ibu Saudaraku, ya. Orang tua selalu memaksa anak-anak untuk pergi sekolah minggu contohnya. Tapi orang tua sendiri tidak pergi ibadah minggu.
Saya pikir ini hal-hal yang sangat menarik untuk kita renungkan, ya. Karena situasi ini bukan sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Tapi bagaimana antara orang tua dengan anak sama-sama berjalan di jalan yang diinginkan oleh Allah, sehingga semua anggota keluarga itu mengalami kasih karunia Allah. Ya. Karena apa? Karena kita semua mengakui bahwa Allah itu gembala yang baik. Nah, ketika ada pengakuan dalam diri kita sebagai Allah gembala yang baik, maka kita akan mendharma baktikan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Kita tidak akan lagi mengalami ketakutan, tidak akan mengalami lagi keresahan di dalam memperkenalkan Allah sebagai gembala yang baik, yang sudah nyata kita alami penyertaan dan kasih-Nya. Ya, kita harus katakan demikian, saudaraku, karena ketika kita ada hari ini itu karena Tuhan. Bukan karena kita punya gaji, bukan karena kita punya makanan, bukan karena kita sehat, bukan, tapi karena Tuhan. Sehingga bentuk syukur kita kepada Tuhan sebagai gembala yang baik adalah meleburkan diri dalam seluruh realitas hidup yang ada, mengabdi kepada Allah. Nah, orang tua menjadi sarana pengayom, penuntun, penyegar, penyemangat bagi anggota keluarganya untuk menyembah Allah. Bisakah dibayangkan kemudian, saudaraku, kalau dalam ibadah keluarga, misalkan justru anak-anak yang memfasilitasi ibadah, yang mengajak orang tua untuk beribadah. Saya pikir ini sesuatu yang baik untuk kita renungkan. Karena yang harus terjadi adalah orang tua yang mempersiapkan ruang ibadah, orang tua yang memfasilitasi ibadah, orang tua yang mengajak untuk beribadah. Karena mereka yang dewasa di dalam iman. Artinya mereka yang lebih dulu mengimani Tuhan di dalam hidupnya. Mereka yang ditempatkan oleh Allah untuk membentuk iman keluarganya. Jadi ini baik sekali, saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, supaya di dalam memahami Allah sebagai gembala yang baik, betul-betul tidak ada lagi kata pesimis dalam hidup kita, tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan. Karena ketika kita mengalami kasih Allah yang baik itu tadi, ya, kita tidak akan mengalami hal-hal yang mendukakan. Kita akan terus bersyukur dengan apa yang terjadi, dengan apa yang ada. Karena kehadiran Allah selalu menyemangati kita untuk melihat kemahabesaran Dia. Nah, ketika kita melihat kekuasaan Allah yang besar, apalagi yang perlu kita takutkan? Ya, mati pun kita tetap mengalami kebaikan Allah, yaitu sorga. Ini yang mau disampaikan kepada Sion. Dalam bacaan kita dikatakan begini, ayat 9. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Ya. Jadi kita sebagai yang ditempatkan oleh Allah, yang sudah mengenal Allah. Di sini dipakai kata Sion dengan Yerusalem. Kalau kita pakai dalam keluarga, kita pakai ayah dengan ibu. Ya. Kalau kita pakai di dalam konteks yang lain, tentu pemimpin-pemimpin di setiap organisasi atau apapun. Nyatakan kebenaran itu. Suarakan itu dengan suara yang lantang, suara yang kuat. Jangan pernah takut. Sepanjang itu baik, niatnya baik, keinginan dan harapannya untuk baik, tidak ada yang salah, saudara. Mari kita lihat sikap atau tindakan Yesus ketika Dia
marah di bait Allah dengan suara yang nyaring lantang. Dia kelihatannya sebagai orang yang tidak sadar, katakan begitu, karena dia mengobrak-abrik bait Allah sambil marah-marah dan seterusnya. Yesus tidak peduli karena itu tujuannya baik, supaya bait Allah tidak dijadikan sarang penyamun, tempat di mana dusta dibangun. Tidak. Dia mau bait Allah dijadikan tempat penyembahan, ibadah, mempersembahkan hidup kepada Allah. Tidak ada yang salah dalam konteks itu, saudaraku. Jadi saya pikir ini sesuatu pembelajaran yang baik sekali untuk kita. Kadang-kadang kala kita menahan diri, kita menarik diri, ya, untuk menyatakan sesuatu yang baik. Ya, kalau saya boleh ambil satu lirik lagu yang dinyanyikan oleh Bruri P5 kalau tidak salah, ya, dia katakan tidak selamanya diam itu emas. Ya, tidak selamanya. Jadi harus ada keberanian untuk menyatakan apa yang benar, sepanjang memang itu dalam kehendak Allah yang baik yang sudah memimpin kita. Tuhan sudah bilang, saudaraku, ya, jika kita di pihak Tuhan tidak akan ada lawan kita. Jangan takut. Suarakan itu, nyatakan itu. Kebesaran Allah kita, perkenalkan Allah kita. Supaya apa yang diinginkan oleh Allah dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 11, dikatakan di sana, semua lutut akan bertelut menyembah Yesus, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu menjadi kenyataan. Makanya amanat agung Tuhan Yesus, saudaraku, dalam Injil Matius 28 ayat 19 dan 20, dia katakan, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Ini tidak mudah. Ya, ini tidak mudah. Bagaimana kita mau pergi menjadikan semua bangsa murid kalau kita dalam ketakutan, kita dalam keresahan, kegelisahan, ketidakpastian. Kita punya Allah yang baik, Allah yang menyertai. Dia sudah katakan dia Allah yang Immanuel, Allah yang selalu ada untuk kita. Jadi jangan takut dibenci, jangan takut dimusuhi untuk sesuatu yang baik. Biarkan Tuhan yang berperkara kepada mereka. Serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dalam keyakinan Tuhan akan mengubah mereka yang menolak pemberitaan kita dan seterusnya. Jadi firman Allah di malam hari ini, saudaraku, benar-benar memberikan semangat kepada kita untuk betul-betul melihat Allah di seluruh perjalanan kita, bahwa kita tidak akan pernah kekurangan Allah di dalam kasih dan berkat-Nya, karena Dia adalah Allah yang baik. Ya, itu yang khotbah kita katakan, Allah gembala yang baik, bukan yang jahat, tapi yang baik. Undang Dia, andalkan Dia, beserta dengan Dia, sembah Dia, muliakan Dia. Bapak Ibu akan mengalami berkat sempurna di dalam rumah tangga, di tempat pekerjaan, di dalam pertemanan dengan masyarakat, di dalam gereja, atau di mana saja kita berada. Dia tetap baik dan baik dan baik dan baik sampai selama-lamanya. Akhirnya kebaikan itulah yang membawa kita kepada surga. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.